Halo teman-teman, balik lagi dengan Icebim di sini. Di video kali ini gue akan analisis One Piece chapter 1116. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Nah, kalian bisa komen juga nih kalau ada momen-momen menarik yang gue terlewat. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum kita bahas inti dari chapter ini, gue mau bahas dulu hubungan Imu dan Celestial Dragon dengan angka 16 yang ternyata sangat menggambarkan isi dari chapter ini. Buat yang belum tahu, teori angka 16 merupakan salah satu teori yang udah populer banget. Imu dalam bahasa Jepang bisa dibaca Ichiroku yang berarti 16. Pada backstory Doflamingo ada pria yang mengatakan bahwa putranya ditembak 16 kali karena melintasi jalur Celestial Dragon. Selain itu, Doflamingo memiliki teknik bernama 16 peluru suci yang dia gunakan sebagai serangan terakhirnya terhadap Luffy. Bahkan yang terakhir, serangan Mother Flame terhadap Lucia juga terlihat menggunakan 16 laser. Angka 16 ini juga kalau diperhatiin memiliki hubungan dengan aktivitas atau kemunculan Imu. Nah, pada chapter 1060 kita bisa melihat Imu menggunakan Mother Flame. Menariknya, sekarang pada chapter 1116 kita akhirnya melihat Imu lagi dan mendapatkan penjelasan mengenai Mother Flame secara resmi. Hal ini jadi menimbulkan pertanyaan, apakah 16 merupakan angka yang penting untuk Celestial Dragon terutama Imu yang ingin disampaikan oleh Oda? Oke, lanjut ke inti cerita ya. Chapter ini dibuka dengan sangat menarik sekaligus menimbulkan pertanyaan yang sangat besar. Kenapa Imu memiliki foto seorang wanita yang cukup besar di ruangannya? Kalau kita perhatiin, kemungkinan besar wanita dalam foto itu adalah Lily karena wanita ini memiliki rambut yang sama dengan Lily. Bahkan foto yang dimiliki Imu sangat mirip dengan foto yang ditemukan Sanji di sebuah kapal yang tenggelam pada Arc Jaya. Nah, buat yang lupa, kapal ini diketahui jatuh dari langit dan tenggelam. Apakah mungkin ini kapal milik Lily? Karena seperti yang kalian tahu, Skypiea memiliki hubungan yang cukup dekat dengan abad kekosongan. Skypiea merupakan tempat yang menyimpan Poneglyph, bahkan memiliki misi khusus untuk melindungi Poneglyph. Oke, lanjut. Menariknya, setelah kita melihat panel ini, selanjutnya kita diperlihatkan poster Vivi. Nah, apa yang sebenarnya Oda ingin sampaikan dengan panel ini? Kita tahu bahwa Imu sangat menginginkan Vivi. Apakah dulu Imu juga sangat menginginkan Lily hingga dia memajang fotonya di ruangannya? Selain foto di ruangan Imu, kita juga bisa melihat beberapa objek lain yang sangat berhubungan dengan Lily. Pertama, kita bisa melihat banyak bunga lili di sana. Kedua, kita bisa melihat ada pedang yang sangat mirip dengan pedang yang ditancapkan pada tahta kosong. Kita tahu bahwa Lily tidak menancapkan pedangnya di sana karena dia nggak setuju bergabung menjadi Celestial Dragon. Jadi ada spekulasi kalau pedang yang ada di ruangan Imu adalah pedang milik Lily. Sebenarnya momen seperti ini bisa kita temukan juga pada kasus Hawkback di Thriller Bark. Hawkback sangat terobsesi dengan Sindri hingga memasang fotonya yang sangat besar di ruangannya. Bahkan Hawkback rela melakukan apapun untuk membuat Sindri bisa hidup kembali. Jadi bisa dibilang momennya cukup mirip dengan kejadian Imu. Oke, pertanyaannya kenapa? Kenapa Imu terlihat sangat terobsesi dengan Lily? Kita tahu bahwa Lily merupakan orang yang bertanggung jawab atas tersebarnya Poneglyph ke seluruh dunia. Kita juga bisa melihat Imu sangat marah ketika mengetahui Lily berasal dari Klandi. Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seharusnya Imu sangat membenci Lily atas segala tindakan yang dilakukannya. Nah, balik ke pertanyaan sebelumnya. Jika Imu sangat benci dengan Lily, kenapa Imu memajang foto Lily di ruangannya? Jujur agak aneh menurut gua kalau kita memajang foto orang yang kita benci. Karena normalnya ketika kita benci seseorang, kita akan berusaha menghilangkan elemen-elemen orang tersebut dari kehidupan kita. Nah, tapi jika Imu sangat terobsesi dengan Lily, apa hubungannya kisah romansa ini dengan perang yang terjadi pada abad kekosongan? Jujur untuk saat ini gue juga bingung, bahkan gue nggak bisa bikin spekulasi tentang panel ini. Oke, lanjut ya. Selain obsesi, ada spekulasi lain yang mengatakan bahwa Pangaya Castle terutama ruangan Imu mungkin sebelumnya merupakan markas dari Klandi. Sehingga sejauh ini kita bisa melihat ada topi Joy Boy dan foto dari Lily. Kita tahu bahwa Joy Boy adalah musuh pemerintah dunia pada saat perang di abad kekosongan sama seperti Lily. Lagi-lagi kita dihadapkan dengan pertanyaan yang sama. Kenapa kalau Imu benci mereka, topi Joy Boy dan foto Lily nggak dimusnahin aja? Nah, coba kalau kalian punya pendapat lain
yakin terkait Imu dengan foto wanita ini bisa share di kolom komentar ya. Lanjut ke panel berikutnya. Oda sekali lagi menunjukkan sisi kemanusiaan yang ada pada Stussy melalui keinginannya untuk menyelamatkan temannya, Kaku. Dari sini gue mengambil kesimpulan sepertinya robot-robot ciptaan Vegapunk seperti Stussy, Seraphim, dan Kuma masih memiliki sifat kemanusiaan. Hal ini bisa kita lihat juga pada Seraphim Boa Hancock yang ternyata jatuh cinta juga nih kepada Luffy. Selain itu, Kuma yang masih memiliki kesadaran untuk menyelamatkan Bonnie, padahal dirinya sudah diubah menjadi robot sepenuhnya. Jadi bisa dibilang robot-robot ini masih memiliki sifat kemanusiaan. Oke, lanjut pada panel berikutnya. Vegapunk menjelaskan bahwa Mother Flame yang dia ciptakan memiliki tujuan awal sebagai sumber energi. Mother Flame bisa dimanfaatkan untuk memakmurkan orang-orang di seluruh dunia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Mother Flame bukanlah senjata, tetapi sumber energi seperti yang gue jelaskan pada analisis sebelumnya. Selain itu, pada chapter ini akhirnya kita tahu bahwa ternyata Imu mencuri Mother Flame melalui Yor. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan salah satu senjata kuno yang kemungkinan besar adalah Uranus. Seperti yang kalian tahu, dampak serangan yang dihasilkan Uranus dengan energi Mother Flame berhasil menaikkan permukaan air laut sebesar 1 meter. Jujur, hal ini sangat menarik kalau kalian perhatiin. Pada chapter sebelumnya, Vegapunk mengatakan bahwa pada abad kekosongan, senjata kuno berhasil menaikkan permukaan air laut sebesar 200 meter. Perbandingannya jauh banget, 1 meter dan 200 meter. Dari situ gue punya spekulasi, berarti Mother Flame yang Vegapunk ciptakan masih kalah jauh dengan sumber energi yang digunakan orang-orang pada abad kekosongan. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa Vegapunk masih belum bisa mengaktifkan Iron Giant, karena energi dari Mother Flame masih terlalu kecil. Iron Giant sekarang bisa bergerak karena energi dari Drum of Liberation dari Gear 5, yang berarti energi Gear 5 lebih besar daripada Mother Flame. Nah, pada panel ini Vegapunk juga mengatakan bahwa Joy Boy ingin memastikan senjata-senjata kuno diwariskan pada generasi selanjutnya. Lagi-lagi ini menimbulkan pertanyaan besar. Seharusnya Joy Boy memberikan senjata kuno kepada sekutunya atau pihaknya. Tapi kenapa salah satu senjata kuno, Uranus, ada di tangan pemerintah atau Imu? Apakah mungkin Imu mencurinya dari Joy Boy? Oke, lanjut. Di panel ini kita bisa melihat reaksi Momonosuke ketika Vegapunk menjelaskan tentang senjata kuno. Menariknya di sini, Momo menyimpulkan bahwa senjata kuno adalah Pluton. Hal ini dikarenakan Pluton adalah satu-satunya senjata kuno yang Momo ketahui. Menurut gua, pendekatan Oda sangat menarik di sini. Melalui pidato Vegapunk, Oda ingin memastikan seluruh orang di dunia One Piece memiliki pengetahuan yang sama seperti kita sebagai pembaca. Hal ini sangat penting mengingat One Piece sudah di final saga. Oke, lanjut. Pada chapter ini juga akhirnya kita mengetahui bahwa Denden Mushi yang menyiarkan siaran Vegapunk ada di dalam Iron Giant. Hal ini jadi masuk akal kenapa pada awal arc Egghead kita bisa melihat Vegapunk tersangkut di tubuh Iron Giant. Vegapunk memang sepertinya sedang menyiapkan hal tersebut dengan cara meletakkan Denden Mushi ke dalam tubuh Iron Giant. Pada chapter selanjutnya sepertinya kita bisa melihat pertempuran antara Iron Giant dan juga Gorosei. Ngomong-ngomong soal Iron Giant, sepertinya Iron Giant bisa memanjangkan tangannya seperti Luffy atau Oars karena kita bisa melihat tangannya mirip seperti Pegas. Lanjut, pada chapter ini juga kita bisa melihat reaksi dari Sengoku dan juga Suru. Kalau kalian perhatiin, mereka berdua ada di kapal perang milik Suru sedang menuju ke suatu tempat. Terakhir kita melihat Sengoku dan Suru adalah ketika mereka menanyakan keberadaan Garp. Mereka sangat kaget ketika mengetahui Garp menuju Hachinosu untuk menyelamatkan Koby. Buat yang gak tahu, Sengoku, Suru, dan Garp adalah teman yang sangat dekat. Apakah Sengoku dan Suru sedang menuju Hachinosu untuk menyelamatkan Garp? Oke, lanjut ke bagian akhir chapter. Di sini Vegapunk memberitahu ke semua orang bahwa sisa bajak laut Roger mengetahui informasi lengkap tentang abad kekosongan. Reaksi yang cukup menarik di sini adalah reaksi dari Angkatan Laut yang sangat kaget mengetahui hal itu. Dari sini kita bisa berasumsi mungkin alasan pemerintah dunia dan Angkatan Laut tidak menangkap sisa bajak laut Roger karena mereka juga nggak tahu bahwa Roger selama ini mengetahui informasi lengkap tentang abad kekosongan. Oleh karena itu reaksi mereka sangat kaget. Selain itu Vegapunk juga mempertanyakan nih kenapa bajak laut Roger menghilang begitu aja tanpa bertindak dan memberitahu ke siapapun. Dari sudut pandang pembaca seperti kita tahu bahwa Roger pernah mengatakan di
di Laftel. Kita datang terlalu cepat. Mungkin Roger nggak bisa bertindak karena saat itu Joy Boy belum kembali. Selain itu, jika Roger memberitahu kepada dunia sekarang, hal itu bisa mendorong pemerintah untuk memperketat aturan mereka terhadap seluruh masyarakat di dunia. Roger mungkin tahu bahwa cara mengembalikan Joy Boy adalah dengan mengembalikan era kejayaan bajak laut, karena Joy Boy sendiri merupakan bajak laut. Oleh sebab itu, sebelum eksekusinya, Roger mengatakan kepada dunia soal harta yang ditinggalinya, yaitu One Piece. Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori yang ada pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Komen juga dong kalau kalian punya spekulasi atau teori terutama soal Imu dan foto Lily. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.